Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua diberkati dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan yang melimpah di sepanjang hidup kita. Seperti biasa, mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, kami datang ke hadapan-Mu dengan membawa korban pujian dan penyembahan bagi nama-Mu yang kudus. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar, Allah yang hidup, yang telah menciptakan alam semesta dengan segala keteraturannya. Hanya bagimu segala pujian dan kemuliaan ya Allah kami. Saat ini, di pagi hari sebelum kami memulai segala aktivitas kami, sebelum kami fokus pada pekerjaan jasmani kami mau terlebih dahulu datang ke hadapan-Mu untuk memperoleh makanan rohani kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, ayat Alkitab untuk renungan kita pagi ini diambil dari 2 Korintus 1 ayat 3. Mari kita baca bersama. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Dari pembacaan ayat tersebut, kita membaca ada dua atribut Allah yang disebutkan, yaitu Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Dua atribut Allah ini selalu datang berdampingan. Dia adalah Allah yang penuh belas kasihan, sehingga Dia menghibur kita dalam segala kesusahan kita. Belas kasihan Allah membuatnya tidak bisa berdiam diri ketika melihat kita berada dalam kesusahan. Dia selalu bergerak untuk menghibur kita. Cara Allah untuk menghibur setiap orang tidaklah sama. Dalam sebuah keadaan sulit, Ia mungkin membebaskan kita, menyingkirkan penyebab-penyebab masalah kita, menghibur dan menguatkan kita untuk melewatinya, memberi kita pengharapan untuk masa depan, atau bisa juga mengirimkan orang-orang percaya lainnya untuk melayani dan menguatkan kita. Ada beberapa contoh dalam Alkitab mengenai belas kasihan Allah yang menuntun kepada penghiburannya. Contoh yang pertama adalah dalam peristiwa kematian Lazarus. Kita bisa membaca kisah lengkap mengenai Lazarus dalam Yohanes 11. Belas kasihan Tuhan Yesus tertulis dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai 35. Demikian tertulis. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama Dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah Dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat Maria dan orang-orang Yahudi menangisi kematian Lazarus, timbullah belas kasihan Tuhan Yesus, dan Ia ikut menangis. Berikutnya adalah penghiburan yang Tuhan Yesus lakukan seiring dengan belas kasihannya, yaitu Ia membangkitkan Lazarus. Mari kita baca dalam Yohanes 11 ayat 43 sampai 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Contoh yang kedua mengenai belas kasihan Tuhan yang menuntun kepada penghiburan bisa kita baca dalam Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya.
Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Belas kasihan Tuhan Yesus membuatnya memberikan penghiburan kepada mereka berupa kesembuhan. Masih banyak lagi peristiwa di dalam Alkitab yang menunjukkan penghiburan yang diberikan oleh Allah karena belas kasihannya kepada manusia. Saudaraku, ingatlah selalu akan dua atribut Allah ini, yaitu Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan. Di mana ada belas kasihan Allah, di situ pasti ada penghiburan Allah. Saudara terkasih, demikianlah renungan pagi ini mengenai Allah sumber penghiburan. Semoga renungan pagi ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan, pada pagi ini kami telah belajar mengenai belas kasihan dan penghiburan-Mu. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami pada saat kami mengalami kesusahan. Engkau senantiasa ada bersama kami, dan penghiburan-Mu kami terima lewat Roh Kudus yang ada di dalam kami maupun lewat keadaan sekeliling kami dan orang-orang yang Engkau utus untuk menghibur kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas pekerjaan kami sehari-hari. Kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami sepanjang hari ini ya Bapa. Berkatilah apa yang kami lakukan pada hari ini. Jadikan kami berhasil dan beruntung kemanapun kami melangkah. Kebaikan dan kemurahan yang dari Engkau selalu mengikuti kami sepanjang hari ini, dan anugerah-Mu memagari kami seperti perisai. Bapa, tidak lupa kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Indonesia, berkatilah pemimpin-pemimpin negara kami, berkati semua anak-anak-Mu di Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.